wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmawati Padilla. Saya adalah guru PAI di SDN Kartasana 1 Kabupaten Pandeglang, sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor NIM 25404113291. Saat ini saya akan uji kinerja di kelas 5 pada materi Zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini? Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Tanah air kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya diharapkan berdiri. Sebelumnya di minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Indahnya saling menghargai walaupun kita perbedaan suku, perbedaan apa lagi? Budaya, perbedaan apa lagi? Keyakinan, ya. Kita harus bisa saling menghargai, ya. Walaupun kita saling berbeda pendapat, suku dan budaya. Baiklah, untuk hari ini, materi hari ini, di minggu ini, di kelas 5 kita belajar tentang zakat. Ya. Jadi Ibu akan menjelaskan apa tujuan kita belajar tentang zakat, ya. Jadi peserta didik itu mampu memahami kewajiban berzakat, ya. Zakat itu biasanya dikeluarkan pada bulan apa? Pada bulan Ramadan, ya. Pada bulan Ramadan. Zakat terbagi berapa? Dua. Ada zakat mal dan zakat fitrah yang Ibu telah sediakan. Hai teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah.
Itu kan Clara, katanya dia mau pergi. Kok malah ada di saung? Aku samperin Clara, kamu Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap ibadah puasa kita. tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, membayar Muslim ya. Jadi bagaimana kita harus bayar zakat ya? Harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Baiklah, supaya kalian lebih memahami tentang zakat, Ibu akan menjelaskan materi tentang zakat ya. Tentang zakat supaya tidak salah paham, mengerti. Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Kalau menurut istilahnya adalah harta milik seseorang atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam ya. Jadi zakat itu menurut bahasa artinya tumbuh ya, tumbuh, berkembang, suci dan berkah ya. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal, itu zakat juga disebut zakat harta ya. Zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam ya. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan. Hasil apa lagi tuh? Hasil perdagangan, hasil peternakan ya. Emas, perak itu ya bisa dizakat malkan ya, yang dikenal dengan zakat mal. Pada bulan Ramadan ya, dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan diri ya, membersihkan diri supaya suci kembali ya dari kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ya, dibersihkan dengan cara kita berzakat ya, mensucikan diri, mensucikan harta ya. Terus banyaknya zakat yang dikeluarkan, banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Berapa zakat fitrah yang dikeluarkan? Sebesar berapa? 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras ya. Atau juga bisa dengan uang. Kalau uang berarti besaran zakat yang harus dikeluarkan. Ada beberapa orang yang berhak menerima zakat, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bagi orang yang berzakat ya, yang pertama beragama Islam, balik, berakal, terus bebas dari hutang, merdeka, bukan budak ya, hamba sahaya. Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Coba sebutkan apa aja? Fakir, miskin, amil, mualaf, Rigob, Gorib, Sabilillah, dan Ibnu Sabil ya. Jadi orang fakir ya itu berhak menerima zakat. Kalau seandainya ada orang
Kayak beragam. Terima kasih Anis sudah bisa memahami apa itu golongan yang berhak menerima zakat ya. Mu'amil, mu'alaf, rigo, gorib, sabilillah, dan ibnu sabil ya. Itu 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Gimana? Dan kita sudah menonton videonya yang berkaitan tentang zakat. Sekarang ibu akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk didiskusikan bersama kelompok kalian yang sudah ibu bentuk sebelumnya di minggu yang lalu ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Diharapkan semuanya bisa bekerja sama mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu ditulis. Kelompok 2 ini ditulis sini ya. Kelompok 3 ini kelompok 3 ya, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Ini kelompok 4. Ya. Yang tadi tulis di sini. Ya. Tulis. Ya, tulis. Iya, ditulis. Tulis. Ya. Pertanyaannya tulis. Jadi kalian dikerjakan tugas kelompoknya ya secara kerjasama, ditulis oleh ketua kelompoknya. Tulis. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Setiap kelompoknya, ya tulis. Ayo dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya di situ. Nama kelompok 1. Kamu kelompok 4 berarti. Yang ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Nanti ibu akan mengajak kelompoknya ya. Jadi yang maju ke depan itu secara acak. Nanti yang duluan itu siapa yang maju ya. Dari kelompok 2 dipersilakan semuanya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo dibaca hasil diskusinya. Ayo baca hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kerjasama kami. Baca soalnya dulu. Biasanya zakat kita umumnya setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. 2. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat
zakat adalah rukus rahim zakat. 3. Harta yang terkena zakatlah menjadi bersih, halal, berkah bagi pemiliknya. Udah. Tanggapan terhadap jawaban yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Ada yang bertanya? Mengapa kita harus membayar zakat? Mengapa kita harus membayar zakat? Coba jawab, kelompok 2. Membantu saudara yang tidak mampu untuk membersihkan harta kita dan juga agar terbiasa membantu sesama. Kelompok 1 akan mendiskusikan hasil kerja sama-sama. Ada yang mau bertanya? Jelaskan pengertian zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebutkan syarat-syarat bagi zakat. Zakat wajib dikeluarkan oleh muslim yang telah menunaikan zakat. Jelaskan perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Salah satu sifat zakat adalah menghasilkan zakat. Sebutkan 8 golongan yang Tadi zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temukan. Duduk balik. Yang terakhir kelompok 3. Ayo maju untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya. Baca yang keras. Semua kelompok sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik, ya, dengan baik, dan alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh ibu, ya. Di sini apa sudah mengerti apa yang sudah dipelajari hari ini tentang zakat? Apa sudah mengerti? Sudah paham? Tentang zakat? Zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Ada 8 golongan, ya, yang berhak menerima zakat. Terus zakat. Bayar zakat rukun Islam yang ketiga. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa. Ini kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang zakat, ya. Apakah semuanya sudah paham? Apa artinya zakat?
Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak ibu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam hidup kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya memimpin doa. Huruf siap, berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap pulang? Sudah. Siap. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, yang pulang terlebih dahulu dari kelompok 2. Kelompok 4, ayo pulang. Hati-hati di jalannya ya. Semoga sampai rumah dengan selamat. Kelompok 1. Makasih ya.